Halo Sobat Fakta Militer, perlu kalian ketahui bahwa hingga saat ini, kemelut permasalahan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan terus mengalami kenaikan tensi. Bahkan beberapa kali militer China mengirimkan kapal perangnya untuk berpatroli di kawasan laut paling sibuk di dunia tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa negara yang berhak atas Laut Cina Selatan geram dan bersiaga untuk menghadapi militer China. Meski tak bisa dipungkiri jika kemampuan militer China memang bukan tandingan bagi beberapa negara di Asia Tenggara. Klaim China atas Laut Cina Selatan didasarkan pada faktor historikal. Tentu hal ini tak bisa diterima lantaran klaim China atas Laut Cina Selatan dinilai tak berdasarkan hukum dan tak memiliki kekuatan hukum tetap. Namun menurut pakar politik Jepang, Bonji Ohara menyebutkan bahwa China memiliki alasan lain terkait ambisinya untuk menguasai Laut Cina Selatan. Seperti yang dilansir dari Zona Jakarta yang diambil dari Anadolu Agency 4 September 2021, Bonji Ohara menyebutkan bahwa alasan pertama mengapa China berambisi untuk menguasai Laut Cina Selatan lantaran kawasan tersebut sangat strategis, karena Laut Cina Selatan menjadi kunci dari faktor keamanan China di lautan. Hal ini karena Laut Cina Selatan merupakan gerbang masuk utama AS ke Samudra Pasifik bagian barat. Bonji Ohara mengatakan, pertama, Laut Cina Selatan sangat penting bagi patroli strategis kapal selam bersenjata nuklir balistik milik China. Oleh sebab itu, China berambisi untuk bisa menguasai Laut Cina Selatan agar AS tak bisa menjegal kapal selam nuklir mereka. Kemudian Laut Cina Selatan akan dijadikan sebagai penyangga tambahan bagi keamanan China, sehingga akan membuat China tak mudah dikalahkan oleh pasukan musuh, termasuk Amerika Serikat. Lantaran pasukan AS akan berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan terlebih dahulu sebelum bisa menyentuh daratan China. Hal ini penting dilakukan China untuk mengamankan daratannya jika sewaktu-waktu terjadi perang dengan AS. Adapun terkait kemungkinan perang antara China dengan AS di Laut Cina Selatan, mungkin saja terjadi lantaran seringnya adanya provokasi antara China dan AS di kawasan Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, yang menjadi alasan lain keinginan China untuk menguasai Laut Cina Selatan adalah karena tersimpannya cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar di wilayah tersebut. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan juga menyimpan potensi perikanan yang luar biasa besar dan tentu saja akan menambah nilai ekonomis bagi China. Maka dari itu, China berambisi menguasai Laut Cina Selatan meski berbenturan dengan kepentingan negara-negara di kawasan. Dilanjutkan dengan berita dari Pulau Natuna. Perlu kalian ketahui bahwa kini Kepulauan Natuna sedang menjadi sorotan dunia internasional. Apalagi sejak kapal-kapal pencuri ikan ilegal dari Vietnam sering terlihat dan mampir untuk menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu. Tak hanya kapal pencuri ikan, akan tetapi kapal Coast Guard Cina juga bolak-balik terlihat di sekitar perbatasan Pulau Natuna. Perairan Natuna memang menjadi salah satu wilayah terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara-negara lain. Lokasinya juga sangat menjorok ke Laut Cina Selatan yang membuat Natuna rawan terlibat konflik dengan China yang kini ingin menguasai seluruh Laut Cina Selatan. Walaupun kapal Coast Guard Cina sering mendekati Natuna, akan tetapi Beijing mengklaim bahwa mereka tidak melanggar batas kedaulatan Republik Indonesia. Kepulauan Natuna sudah didaftarkan oleh Indonesia menjadi wilayah mereka ke PBB pada tanggal 18 Mei tahun 1956. Perselisihan perebutan wilayah Laut Cina Selatan tak hanya membuat China berhadapan dengan Indonesia, akan tetapi ada negara lain yang juga berselisih dengan China tentang Laut Cina Selatan ini, misalnya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
China melanggar kesepakatan zona ekonomi eksklusif dari PBB dan berpedoman pada peta buatan mereka sendiri. Hasilnya dari klaim sepihak itu, selain negara yang lain, Indonesia juga dirugikan dengan kehilangan 30% dari Laut Natuna Utara. Filipina dan Malaysia berkurang 80%, Vietnam 50%, dan Brunei 90%. China bahkan berani menyebut bahwa Natuna adalah wilayah legal bagi nelayan China yang ingin mencari ikan. Maka dari itu, Indonesia wajib waspada dan jangan sampai kecolongan, khususnya soal wilayah Natuna ini. Sebab Laut Natuna adalah surga harta yang jika dimanfaatkan dengan baik bisa memberikan keuntungan finansial bagi Indonesia. Perlu diketahui bahwa Natuna sangat potensial dengan hasil kekayaan laut berupa ribuan jenis ikan yang ada di perairannya. Selain potensi ikan yang besar, Natuna juga memiliki potensi minyak bumi yang besar di bawah lautannya. Laut Natuna Utara kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Maka dengan hasil tambang minyak bumi di blok Natuna ini, Indonesia akan bisa meraup banyak sekali keuntungan. Maka dari itu, dengan potensi Natuna yang sangat besar ini, membuat Indonesia harus menjaganya dengan sangat ekstra. Salah satunya dengan cara menempatkan kapal-kapal canggih dan pasukan-pasukan terbaik dari TNI Angkatan Laut di sana. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.